Shalom adik-adik, senang berjumpa kembali dengan kalian. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama tentang satu pribadi yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Siapa dia? Ya, dia itu adalah Roh Kudus. Kita mau kenal Roh Kudus itu siapa sih, apa perannya dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu sebenarnya siapa? Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa, Allah Tritunggal yang kita kenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar pribadinya. Dari Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 27. Ya, kita mau belajar dari Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Nanti adik-adik bisa baca kitab Yehezkiel ini sendiri dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru ke dalam batinmu. Ya, Roh Kudus inilah yang menjadikan kita bisa punya hati yang baru. Kita mau belajar bersama-sama ya adik-adik. Ya. Jadi kalau kita baca Yehezkiel di situ, aku akan memberikan hati yang baru. Dulu manusia ketika jatuh dalam dosa itu hatinya keras. Ya, punya masa lalu, punya luka, hatinya keras. Ya. Terus Tuhan di dalam firman Tuhan Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 ini mengatakan aku akan memberikan hati yang baru. Hati yang baru itu gimana? Hati baru itu hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih. Tuhan menukar, mengganti. Ya, Tuhan itu seperti dokter mengganti. Ya. Bukan cuma itu, tapi Tuhan juga memberikan Roh Kudusnya, pribadi dari Allah itu ke dalam hidup kita. Dan supaya agar kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ketentuan-ketentuan firman Tuhan. Kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar satu tema yang menarik, yaitu baterai super dari surga. Adik-adik, siapa yang di sini punya mainan? Ya, punya mainan pakai baterai. Apa yang terjadi kalau baterainya habis? Dia nggak akan bisa gerak, dia nggak akan bisa bunyi, seperti juga gambar ini. Ya, kalau baterainya habis, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bunyi. Bayangkan kalau kalian punya robot atau mobil-mobilan remote control yang sangat keren, mainan itu punya lampu yang bisa nyala dan suaranya hebat, tapi suatu hari mainan ini tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian memencet tombolnya berkali-kali, dipencet. Ya. Dan kalian marahin, ayo jalan, bergerak. Tapi tetap nggak bisa. Kenapa ya? Karena memang tidak ada baterai di dalamnya. Seperti gambar ini. Begitu juga kita. Kita tidak bisa jadi anak yang taat kalau kita tidak punya kekuatan daripada Tuhan. Ya. Jadi bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa, bukan. Tapi kita butuh yang namanya baterai super dari surga. Siapa? Roh Kudus. Ya. Seringkali kita diajarkan, ayo jadi anak yang manis, jangan nakal, jangan berantem sama kakak, taat sama papa mama. Kita mencoba keras, berusaha banget dari hari Senin, ya, hari Selasa, hari Rabu, sampai balik lagi hari Minggu. Tapi di tengah-tengah hari itu kita sering gagal. Kita marah-marah lagi. Kenapa? Karena itu hanya mengandalkan kekuatan kita, seperti juga agama. Memberi kita peraturan, menyuruh mainan gerak, tapi sama seringkali kita lupa. Kita tidak punya baterai untuk melakukannya. Hari ini kita mau melihat bahwa kekristenan bukanlah tentang Tuhan yang berteriak menyuruh kita menjadi anak yang baik, melainkan Tuhan yang memberikan baterai ilahi ke dalam hidup kita. Ya, poin yang pertama adik-adik, penyakit hati batu. Ya, jadi setiap manusia itu punya dasarnya yang namanya hati yang keras. Pernah nggak kamu memegang batu kali yang keras? Kalau batu yang dipukul, apakah dia nangis? Enggak.
Ya, batu tidak bisa merasakan apa-apa. Hati yang berdosa itu seperti batu. Hati yang berdosa itu mati terhadap Tuhan. Suara Tuhan nggak akan dia dengar. Agama berkata gosok terus batu sampai menjadi emas. Tetapi mau digosok sampai kapanpun batu itu tetaplah batu, nggak bisa jadi emas. Seringkali kita merasa sudah berjanji Tuhan, besok aku janji tidak mau bohong lagi, nggak nakal lagi. Tapi kita berbohong lagi, kita nakal lagi, kita marah-marah lagi. Itu karena kekuatan kita sendiri. Hati kita keras. Kita lebih suka kemauan kita sendiri daripada kemauan Tuhan. Agama menyuruh kita menggosok batu itu, tapi Tuhan datang untuk membuang batu itu dan menggantinya dengan hati yang baru. Poin pertama, ya, hadiah hati yang baru dikatakan firman Tuhan tadi. Jadi kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri, ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang baik karena kita meresponi kasihnya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketaatan kita adalah respon dari kasih, bukan ketakutan akan neraka atau hukuman semata. Tuhan kita tidak bisa mengubah batu menjadi daging. Disinilah indahnya anugerah Tuhan. Ya, Tuhan tahu kita ini nggak bisa mengubah perilaku kita jadi baik sendiri, nggak bisa. Tuhan tidak membuang kita yang berhati batu, tapi dalam Yehezkiel pasalnya 36 ayat 26 tadi, Tuhan berkata, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Jadi, hati yang keras tadi Tuhan ubahkan jadi hati yang baru. Ya, Tuhan ganti. Tuhan bertindak itu seperti dokter bedah. Dibedah hatinya, Tuhan mengeluarkan hati yang mati dan memasukkan hati yang baru. Hati yang bisa merasakan cintanya Tuhan, bisa merasakan kasihnya Tuhan, bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi orang tua. Ya, jadi setelah hati yang baru itu ada, Tuhan beri, bagaimana supaya hati kita terus berdetak dengan benar? Ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, inilah Roh Kudus, baterai ilahi dalam dirimu. Ya, jadi Roh Kudus adalah Tuhan sendiri yang tinggal di dalam hati kita ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan polisi yang membawa tongkat untuk memukulmu pada saat kamu nakal. Dia adalah sahabat, penolong, dan dialah baterai ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita, yang memberi kita kekuatan untuk bisa mengampuni teman yang nakal, untuk bisa jujur saat ujian, untuk bisa taat kepada orang tua, bukan karena takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Yesus. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Adik-adik, petunjuk Injil pagi hari ini, ya. Petunjuk Injil, hati yang keras, hati yang lama, keras dan mati, diganti hati yang baru dan Roh Kudus. Bagaimana cara Tuhan menyucikan kita? Yaitu dengan memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita, yang tadinya kita kotor dan seperti batu. Disinilah kita bisa melihat bahwa karya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membebaskan kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus satu-satunya anak yang memilih hati yang sempurna. Membiarkan dirinya dihukum, hati Yesus hancur di atas kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus berteriak, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan oleh Roh Allah di atas kayu salib. Menderita hukuman hati batu kita, supaya hari ini kita yang punya hati batu itu diganti hati yang baru, dan kita bisa menerima Roh Kudusnya secara cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Kita tidak taat supaya Tuhan sayang sama kita, enggak. Kita sudah disayang dengan luar biasa oleh Yesus di atas kayu salib. Karena itu Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi taat. Itulah berita Injilnya. Ayo, adik-adik, kita mau lakukan, ya. Saat di rumah, kamu bisa ketika kamu mulai marah, ingin memukul teman, ingin melawan orang tua, berhenti sebentar. Berhenti sejenak, tarik nafas panjang,
Tapi jangan bilang aku harus kuat tahan marah. Enggak. Tetapi tarik nafas panjang, berdoalah dalam hati. Roh Kudus, hatiku sedang keras seperti batu. Tolong lembutkan hatiku yang sedang keras seperti batu ini. Tolong lembutkan hatiku sekarang, ingatkan aku akan kasih Yesus. Saat gagal, kamu bisa, ketika kamu berbuat salah, jangan bersembunyi dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Tapi datanglah pada Tuhan, minta ampun karena Yesus sudah membayar lunas kesalahanmu. Ya, datang pada Yesus ketika kamu gagal. Mungkin kamu marah lagi. Jangan bersembunyi dari Tuhan, tapi datang pada Tuhan, minta ampun. Pertanyaan perenungan hari ini, adik-adik. Pernahkah kamu merasa lelah karena pura-pura jadi anak yang baik? Di depan guru-guru sekolah minggu, tapi di rumah kamu sering marah-marah? Jika hatimu bisa dilihat saat ini, apa bentuknya? Seperti batu yang dingin atau spon yang lembut terhadap firman Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, apa beda kamu menaati mama dan papa karena takut uang jajanmu dipotong dengan kamu menaati mama dan papa karena kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu? Coba renungkan adik-adik. Pesan kasih hari ini, adik-adik, kita tidak bisa menjadi anak yang mempertahankan hati Tuhan hanya dengan berusaha keras. Kita butuh Roh Kudus untuk mengganti hati batu kita menjadi hati yang hidup. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Mari tunduk kepala, lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kiranya Tuhan jamah berkati kebenaran firman-Mu biar menjadi pedoman dalam hidup kami, hingga hati-hati yang keras Tuhan jauhkan. Ketika kami marah, kami diingatkan kasih Tuhan. Ketika kami gagal ya Tuhan, ketika kami berbohong, kami boleh selalu diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Jadikan kami anak-anak yang penuh dengan roh Tuhan, bahkan anak-anak yang penuh dengan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan jamah berkati setiap kami. Jamah berkati juga orang tua kami, terlebih jamah berkati guru-guru yang sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan jamah berkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu, kami yakin dan percaya bahwa roh Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau undang Yesus Kristus untuk masuk dalam kehidupan kami. Roh Tuhan itu boleh menjadi penguasa atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan doa kami, dan kami yakin dan percaya berkat firman-Mu menjadi bagian atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan bersama, katakan, amin. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Salam pesan kasih, Tuhan berkati adik-adik.